Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Min Ponimin dari SDN 8 Tanah Abang, CGP Angkatan 9 Penungkal Abab Lematang Ilir, akan menjelaskan modul 1.4 Budaya Positif, demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi. Adapun yang dimaksud dengan segitiga restitusi ialah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari penjelasan di atas, ada beberapa tahapan-tahapan segitiga restitusi. Di antaranya, 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Rinciannya sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menuju ke identitas yang sukses. Selanjutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga ialah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan motivasi secara intrinsik agar mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan-tindakan yang salah. Nah, dari segitiga restitusi tersebut dapat kita ambil contoh kasus 1. Setelah jam pembelajaran dilaksanakan, tibalah waktunya istirahat. Semua anak-anak sudah keluar kelas masing-masing. Ada yang ke perpustakaan, ada juga yang ke kantin untuk jajan. Saat istirahat, terlihat ada seorang siswa bernama Aisyah berjalan di teras depan kelas sambil minum es. Lalu bungkus es tersebut dibuang sembarangan di depan kelas, bukan di tempat pembuangan sampah. Saat itu, saya selaku guru yang melihat kejadian tersebut langsung memanggil siswa yang bernama Aisyah untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Aisyah, apakah Aisyah tahu kenapa Aisyah Bapak panggil ke sini? Tidak, Pak. Nah, menurut Aisyah, perbuatan yang Aisyah lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Salah, Pak. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Aisyah pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Iya, punya, Pak. Sekarang ceritakan pada Bapak, apa alasan Aisyah? Saya malas, Pak, membuang sampah di tempatnya. Lebih gampang membuang sampah sembarangan. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati? Menghargai orang lain dan tanggung jawab. Apakah Aisyah meyakini keyakinan kelas kita? Iya, saya meyakini, Pak. Jika Aisyah memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Aisyah sebenarnya. Apa rencana Aisyah untuk memperbaiki hal ini? Saya akan membuang sampah pada tempatnya. Saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Perasaan Aisyah setelah melakukan restitusi? Saya merasa senang, Pak, dan merasa diri saya semakin mengerti, Pak, pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Saya lakukan tadi itu, Aisyah sudah yakin itu salah, diperbaiki, tetap semangat dalam belajar. Silakan kembali ke kelas. Kasus 2. Pagi ini ketika pembelajaran dimulai, yang dilaksanakan di sekolah kami, semua anak-anak sudah masuk ke kelas masing-masing.
Setelah itu, saya pun masuk ke kelas dan membuka pelajaran dalam kelas seperti biasanya. Dalam proses pembelajaran pada hari itu, saya menjelaskan pembelajaran dan memberikan tugas individu. Namun di saat mengerjakan tugas, tiba-tiba ada kericuan di bangku pertengahan antara Nazifah dengan Alfi. Kemudian saya menghampiri siswa yang sedang ricuh tersebut sambil bertanya, "Ada apa ribut?" Lalu Nazifah menjawab, "Pak, Alfi mengambil jawaban tugas saya, Pak." Kemudian saya bertanya ke Alfi, "Apakah benar yang dikatakan Nazifah?" Jawab Alfi, "Benar, Pak." Setelah mengetahui kejadian tersebut, saya selaku gurunya langsung mengambil langkah menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Alfi tahu tidak kenapa Alfi Bapak panggil ke dalam ruangan ini? Tidak tahu, Pak. Baik ya, kalau memang Alfi tidak tahu, menurut Alfi, perbuatan yang Alfi lakukan tadi pagi di dalam kelas itu salah atau benar? Salah, Pak. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, Alfi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna, tentu memiliki kesalahan masing-masing. Alfi pasti punya alasan mengapa Alfi melakukan hal itu. Iya punya, Pak. Sekarang ceritakan pada Bapak, apa alasan Alfi? Saya malas, Pak, mengerjakan tugas. Lebih gampang mengerjakan tugas menyalin. Punya teman jawabannya. Lanjutnya. Kita sudah membuat keyakinan di dalam kelas. Keyakinan kelas apa saja yang Alfi tahu dan Alfi sepakati. Menghargai orang lain dan tanggung jawab. Apakah Alfi meyakini keyakinan kelas kita? Iya, saya meyakini, Pak. Jika Alfi meyakini, berarti Alfi akan tahu Alfi yang sebenarnya. Apakah rencana Alfi untuk memperbaiki hal itu? Saya akan membuang sampah pada tempatnya. Saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Bagaimana perasaan Alfi setelah kita melakukan restitusi? Saya merasa senang, Pak, dan merasa diri saya semakin mengerti, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dharma Pratiwi, kelas 5 SDN 8 Tanah Abang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Min Ponimin atas arahan dan bimbingannya. Saya berjanji tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Muzaki, siswa kelas 5 SDN 8 Tanah Abang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Min Ponimin atas arahannya dan bimbingannya. Saya berjanji tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.